Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Memang kalau kita berkaca pada kondisi anak, maka anak usia dini ini merupakan pribadi-pribadi yang unik yang tentunya bisa menjadi bagian tersendiri dari perhatian kita sebagai seorang guru anak usia dini atau guru PAUD. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini kita bisa lihat dari yang pertama itu adalah bagaimana anak usia dini bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Jadi bermain itu merupakan kegiatan yang paling diminati oleh anak, jadi jelas dari serangkaian kehidupannya mungkin sebagian besar itu akan dihabiskan untuk bermain. Mungkin dia tidak bermain kalau tidur. Nah, saat bermain, kemudian anak melatih otot besar dan otot kecilnya, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains, dan banyak hal lainnya. Kalau kita lihat sekarang dengan peningkatan teknologi, kemudian orang tua menyediakan fasilitas berupa handphone kepada anaknya, maka permainan-permainan yang bisa dilakukan atau digemari dilakukan oleh anak usia dini sekarang sudah berbeda dengan permainan-permainan yang dahulu. Jadi semasa kita kecil, mungkin permainan yang paling sering kita mainkan adalah permainan-permainan tradisional. Tapi sekarang anak-anak usia dini di hari ini bermainnya adalah bermain gadget, bermain handphone. Tetapi paling tidak sesungguhnya orang tua itu harus bisa memastikan anaknya ini tidak hanya sekedar diam dan menonton saja atau memainkan gadgetnya, tetapi bagaimana kemudian permainan-permainan ini juga diselingi dengan latihan-latihan seperti latihan berbicara semuanya. Jadi anak usia dini kemungkinan belum bisa melafalkan kosakata dengan baik dan benar, kemudian masih salah menyebutkan suatu barang atau nama. Jadi sambil bermain ini sesungguhnya yang paling efektif untuk anak usia dini bisa belajar. Nah, cuma yang jelas bahwa ketika dia ada di rumah, maka membutuhkan sebuah atensi atau perhatian dari orang tuanya masing-masing. Jadi seandainya anak suka bermain handphone atau gadget, main game, atau menonton YouTube, maka harus juga diselingi dengan permainan-permainan atau aktivitas-aktivitas yang menggerakkan fisiknya. Jadi bisa berjalan, kemudian berlari, atau bermain sepeda, dan lain sebagainya. Jadi karena anak-anak ini adalah dalam masa pertumbuhan, maka jangan sampai kemudian secara fisik tumbuh itu tidak juga didukung dan tidak dilatih. Artinya tidak olahraga gitu, artinya tidak digerakkan. Jadi kita harus memastikan juga sebagai calon guru pendidikan anak usia dini, memastikan juga anak-anak ini terus aktif bergerak dan bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain. Bermain bagi anak juga sebagai pelampiasan energi, rekreasi, dan emosi. Jadi dalam keadaan yang nyaman, semua saraf otak dalam keadaan rileks, sehingga memudahkan menyerap berbagai pengetahuan dan membangun pengalaman-pengalaman positif. Yang namanya anak usia dini kan kita tidak bisa memaksakan, tidak juga bisa menghardik, kemudian serius, terlalu serius, tegang, gitu, tidak bisa. Jadi kalau anak-anak sampai ketakutan, kemudian sampai pada posisi dia tidak berani melakukan apapun karena hardikan kita atau marahan kita, jadi maka segala proses dari
pembelajaran itu tidak akan mudah untuk diserap. Jadi pastikan anak usia dini ini dia dalam kondisi rileks. Kalau dia sudah santai, kemudian sambil tertawa dan lain sebagainya, jadi otomatis segala materi yang akan kita sampaikan atau kita biasakan, kita ajarkan, itu pasti akan bisa terserap dan secara signifikan mungkin akan membantu perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak itu sendiri. Jadi ini prinsip pertama, jadi bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, anak sebagai pusat pembelajaran dalam hal ini tentu akan menjadi bagian yang kita atensi, kita perhatikan. Yang namanya anak, apalagi pada usia-usia dini, jadi kadang-kadang kalau kita tidak kontrol, kita tidak perhatikan, bisa jadi ada tindakan-tindakan yang di luar dari apa yang kita rencanakan. Bisa jadi mereka menangis, bisa jadi mereka ribut, bercanda, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang di kelas dibutuhkan lebih dari seorang guru untuk bisa memastikan anak-anak ini bisa paling tidak dia tertib tetapi sambil bermain, sambil bergembira. Jadi ada guru yang di depan kelas, kemudian ada juga guru yang ada di belakang kelas. Nah, seluruh kegiatan pembelajaran itu direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Dalam fase perkembangan manusia, jadi anak ini kan ada dalam fase, anak usia dini ini ada dalam fase yang paling bawah. Artinya mereka secara kognitif mungkin belum berkembang seperti kita orang dewasa. Segala pengetahuan dan keterampilannya mungkin masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kadang-kadang untuk salah satu atau mungkin beberapa kegiatan masih membutuhkan bantuan orang dewasa. Jadi itulah kemudian pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan pada anak usia dini itu tidak boleh disetarakan atau tidak boleh sama dengan cara kita mengajar anak-anak yang sudah mulai dewasa seperti SD, SMP, apalagi SMA. Jadi perhatikan secara perkembangan kognitif anak tersebut. Prinsip selanjutnya adalah stimulasi terpadu. Jadi anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Itu sudah pasti dan itulah yang kemudian kita upayakan untuk terus berkembang melalui berbagai macam stimulasi-stimulasi yang telah direncanakan dan dipastikan itu bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan di dalam kelas. Kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Jadi pendidikan anak usia dini memang memandang anak sebagai individu yang utuh, karenanya program layanan PAUD dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kadang-kadang kita juga tidak hanya sekedar memperhatikan aspek ketuntasan materi kita sesuai dengan silabus yang dibuat, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu memang menjadi seorang guru pendidikan anak usia dini ini membutuhkan sebuah kemampuan yang lebih, kesabaran yang lebih, dan tingkat keterampilan kita untuk bisa menarik hati anak-anak didik kita agar dia bisa fokus tetapi senang dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memenuhi stimulasi yang menyeluruh dan terpadu, jadi maka penyelenggaraan PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan orang tua. Guru di satuan pendidikan PAUD jadi tentu tidak akan bisa berhasil karena berbagai macam
faktor yang mungkin berpengaruh atau mempengaruhi karakteristik peserta didik kita. Oleh karena itu, karena stimulasi ini harus terpadu, maka kita atau satuan pendidikan itu harus bekerja sama dengan layanan-layanan kesehatan seperti puskesmas untuk bisa memastikan kesehatan anak, kemudian gizi mereka, karena anak usia dini adalah anak yang harus berkembang, membutuhkan berbagai macam asupan gizi untuk bisa menopang perkembangan baik itu fisik maupun mentalnya. Kemudian guru juga harus bekerja sama dengan orang tua, karena anak usia dini ini sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah pembiasaan baik. Jadi pembiasaan baik itu tidak hanya bisa dilakukan di sekolah atau di satuan pendidikan PAUD saja. Kemudian ketika anak ini sampai di rumah mereka tidak melakukan apa. Jadi tentu tidak akan signifikan pengaruhnya. Nah, seandainya apa yang dilakukan di sekolah kemudian juga dilakukan di rumahnya masing-masing, jadi tentu ini bisa lebih signifikan pengaruhnya terhadap anak didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Jadi setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda, itu sudah pasti. Apakah karena pengaruh atau faktor dari keluarganya, faktor dari ekonomi, faktor dari sosial masyarakat, faktor geografis, dan lain sebagainya. Jadi yang jelas setiap anak tentu memiliki perkembangan-perkembangan yang berbeda. Jadi anak itu adalah pribadi-pribadi yang unik sebenarnya. Nah, namun kemudian dengan berbagai macam faktor tadi itu bisa menjadi memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda-beda. Mungkin secara kognitif ada yang cepat, kemudian ada yang lambat, bahkan tidak hanya kognitif, secara fisik pun kadang-kadang juga memiliki perbedaan. Ada anak yang secara signifikan cepat dia berkembang, ada juga anak yang mungkin lambat dalam perkembangan fisik. Namun demikian, pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama kalau kita mengacu kepada psikologi perkembangan. Jadi sepanjang mereka dalam pola pengasuhan dan pola kesehatan yang rata-rata, biasanya mereka memiliki perkembangan yang sama. Kecuali ada satu atau dua kasus mungkin yang sangat signifikan berbeda, jadi itu mungkin hal yang berbeda pula. Pembelajaran PAUD, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi jangan sampai kemudian anak usia dini itu sudah diajarkan hal-hal yang di luar kemampuan mereka, di luar perkembangan kognitif mereka. Jadi anak-anak TK, anak-anak PAUD itu sudah seperti diajari matematika, rumus-rumus. Jadi tentu itu tidak masuk dalam konteks perkembangan anak itu sendiri. Jadi disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya, memberikan dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu adalah pribadi yang unik. Nah, karena unik inilah kemudian kita harus memberikan atensi yang sangat khusus sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Jadi para guru mungkin tidak perlu memaksakan sesuatu yang lebih tinggi bobot materinya kepada anak, walaupun kadang-kadang orang tua berasumsi bahwa ketika diajarkan, anaknya diajar dengan materi-materi yang lebih tinggi, yang setara mungkin seperti anak kelas SD kelas 2, kelas 3, seperti satuan pendidikannya itu dianggap berbobot atau berkualifikasi baik. Tetapi keinginan orang tua, keinginan guru belum tentu sesuai dengan keinginan dan perkembangan anak itu sendiri. Jadi saya tentu berharap nanti ketika Anda menjadi seorang guru PAUD, jadi jangan melakukan
pembelajaran-pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Jadi jangan kemudian agar sekolah atau satuan pendidikan kita itu dianggap qualified gitu, jadi memaksakan anak-anak untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar komputer. Jadi yang sangat serius, dan tentu itu tidak akan efektif juga. Karena pada prinsipnya anak-anak PAUD itu adalah masih dalam konteks pembiasaan dan pengenalan. Dan ini pun harus dibalut dengan prinsip yang tadi, sambil bermain. Kemudian prinsip yang kelima adalah lingkungan kondusif. Jadi lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan, serta demokratis sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di dalam ruangan. Jadi bagaimana kita bisa men-setting dan melakukan pengelolaan kelas, memberikan mungkin tampilan, alat-alat, media pembelajaran, baik itu yang tertempel di tembok, yang tersedia di depan kelas, di atas meja, itu sebisa mungkin bisa menarik perhatian anak. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan, dan kita sebagai seorang guru tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada anak, walaupun mungkin kita anggap anak tersebut berbeda atau melakukan hal-hal yang biasanya mungkin mengganggu rekan-rekan yang lain dan lain-lain. Jadi demokratis ini bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mencurahkan segala pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dimiliki, baik itu di pembelajaran sebelumnya maupun di rumahnya masing-masing. Penataan ruangan belajar juga harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain, sehingga anak dapat berinteraksi dengan mudah, baik dengan pendidik maupun teman-temannya. Untuk itulah kemudian kelas-kelas, ruangan-ruangan kelas untuk anak usia dini itu tidak boleh sempit. Jadi harus ada sebuah ruang-ruang yang tersedia, space yang tersedia untuk bisa membuat anak-anak ini bebas untuk bergerak. Jadi berbeda dengan pembelajaran orang dewasa atau anggaplah di SMP atau SMA, jadi bangkunya itu bisa rapat dan hanya menyisakan lorong untuk keluar masuk kelas, kemudian kursi-kursinya berhimpitan. Jadi tentu itu tidak menjadi persoalan karena mereka sudah bisa memanajemen dirinya sendiri. Tapi kalau untuk siswa, untuk anak, maksud saya untuk anak usia dini itu sangat tidak menyenangkan. Jadi harus ada ruang-ruang tertentu yang memungkinkan anak usia dini ini, anak-anak ini untuk bebas melakukan pergerakan kemudian ekspresi bermain. Jadi karena prinsipnya anak usia dini ya dalam konteks bermain. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah menggunakan pendekatan tematik. Jadi kegiatan pembelajaran itu dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Jadi tema sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sekarang mungkin kita bisa memanfaatkan banyak media untuk bisa menarik perhatian anak dan tertuju pada materi yang akan kita sampaikan. Berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran di masa lampau, mungkin yang tidak terlalu banyak media, tapi sekarang kita bisa memanfaatkan banyak hal. Jadi kalau di satuan pendidikan itu tersedia LCD, jadi kita bisa memutarkan berbagai macam film. Begitu juga dengan pembelajaran yang di luar kelas, jadi kita bisa menampilkan, kita bisa mengajak anak-anak melihat secara langsung apa yang menjadi bagian dari materi pembelajaran itu. Jadi tema-tema ini tentu dikondisikan untuk menarik, gitu ya, dan bisa merangsang atau menstimulasi cara berpikir, kemudian
Tidak hanya kognitif harusnya, tapi juga afektif dan psikomotor dari anak didik kita. Kemudian yang ketujuh, jadi pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi PAKEM. Jadi proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan itu dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik. Makanya seorang guru itu kalau menurut saya juga harus mempersiapkan berbagai macam pola permainan. Kemudian bagaimana permainan-permainan ini bisa menstimulasi peserta didik, bisa menyenangkan peserta didik, jadi agar mereka bisa betah berada di dalam ruangan kelas dan tidak buru-buru kemudian menangis, minta pulang atau dijemput oleh orang tuanya. Menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru. Jadi kadang-kadang kita juga harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi maka prinsip yang keenam itu adalah tematik tadi, artinya selalu berbeda, selalu ada yang baru yang kita perkenalkan kepada anak, karena bagaimanapun juga anak usia dini kan ini masih ada dalam proses perkembangan. Jadi mereka akan mencari tahu, mereka akan rasa ingin tahu mereka itu sesungguhnya sangat besar sekali dan kita harus siap untuk memberikan informasi atau sesuatu yang baru pula. Kemudian yang prinsip yang ke-8 adalah menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Jadi penggunaan berbagai media dan sumber belajar itu dimaksudkan agar anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Anak yang terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar akan berkembang lebih peka terhadap kesadaran untuk memelihara lingkungan. Jadi pada konteks ini sesungguhnya kita juga harus lebih banyak mengajak anak-anak untuk bisa belajar di luar ruangan. Jadi melihat hal-hal yang nyata seperti tumbuhan, bunga, dan permainan-permainan yang lain di luar ruangan itu sendiri. Sekolah atau satuan pendidikan PAUD yang baik itu harus menyediakan halaman, kemudian ruang-ruang berekspresi tertentu. Jadi tidak hanya kemudian satuan pendidikan ini hanya menyediakan gedung atau ruangan saja, tidak. Jadi karena media-media pembelajaran ini bisa jadi lebih efektif ketika anak ini langsung melihat secara nyata di luar ruangan. Jadi kalau di dalam ruangan mungkin mereka merasa agak sumpah, jadi kita bisa memberikan pembeda dengan mengajak mereka ke luar ruangan. Jadi di luar ruangan kita bisa memastikan adanya alat-alat permainan, kemudian kadang-kadang ada sekolah juga yang menyediakan berbagai macam alat-alat lain, alat-alat olahraga, kemudian ada juga kolam renang. Jadi bagaimana kita setiap saat bisa menghadirkan sesuatu yang baru, kemudian sesuatu yang baru ini diharapkan bisa merangsang anak untuk berkembang secara kognitif, afektif, dan psikomotor.